pertama kita siapkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar. Kemudian bisa kita masukkan ke minyak yang sudah panas. Lalu kita tambahkan juga 2 buah cabai merah keriting. Kemudian kedua bahan ini mau aku tumis menggunakan api sedang hingga matang terlebih dahulu ya bun. Selanjutnya kita tambahkan 1 buah kentang ukuran kecil yang sudah dipotong dadu. Tambahkan 1 buah wortel ukuran kecil yang sudah dipotong dadu. Dan tambahkan 2 buah sosis yang sudah dipotong dadu juga. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita tumis sebentar ya bun. Kemudian tambahkan kurang lebih 150 ml air, ini gunanya untuk mematangkan kentang dan juga wortelnya. Nah ini kentang dan wortelnya sudah matang ya bun, untuk airnya juga sudah sedikit menyusut. Selanjutnya kita tambahkan perbumbuan dari setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh gula pasir, dan terakhir 1 sendok makan susu kental manis. Selanjutnya bisa kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya kita buat bahan larutan, masukkan 2 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah dan tuang 200 ml air. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap ya bun. Untuk tuangan pertama ini aku masukkan sedikit terlebih dahulu, lalu kita aduk hingga tercampur rata sampai tepungnya tidak berkerindil. Kemudian kita tuang sisa airnya dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah ini sudah siap, langsung kita tuang aja ke dalam teflon seperti ini. Kalau larutannya sudah dituang, langsung saja kita aduk ya bun. Oh iya, hampir lupa, tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah dipotong tipis. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata, dan ini kita aduk cepat ya bun. Awalnya tekstur adonannya memang cair seperti ini, tapi nanti lama-kelamaan akan mengental dengan sendirinya. Menurutku ini teksturnya sudah pas, matikan api kompornya, lalu kita pindahkan bahan isiannya ke dalam wadah seperti ini dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu dingin kita ke tahap selanjutnya, siapkan 6 lembar roti tawar. Untuk pinggirannya ini nggak aku buang ya bun. Lalu untuk rotinya ini mau aku ambil 3 lembar terlebih dahulu dan kita akan potong menjadi 3 bagian seperti ini. Untuk memotong rotinya usahakan gunakan pisau yang tajam ya bun, supaya nanti hasil potongannya bagus. Nah ini rotinya sudah selesai aku potong semuanya, lalu kita ambil 3 lembar potongan seperti ini. Nah di sini ada potongan yang menurutku kurang rapi, bisa kita rapikan lagi ya bun. Lalu kita ambil 1 potongan roti dan diisi menggunakan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya, dan pastikan juga bahan isiannya sudah dingin ya bun. Di sini aku gunakan bahan isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita tumpuk lagi dengan roti tawar. Dan bagian atasnya kita beri lagi bahan isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita tumpuk lagi dengan roti tawar seperti ini. Jadi nanti ada 3 tumpukan roti tawar ya bun. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai selesai, dan ini mudah banget ya bun untuk diikutin. Buat semuanya tolong dong bantu subscribe dan share video ini supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Kalau sudah, bisa langsung kita celupkan ke dalam bahan baluran. Untuk bahan balurannya ini aku hanya gunakan 4 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan sedikit air untuk melarutkannya. Dan untuk tekstur bahan balurannya memang sedikit cair ya bun. Kalau sudah, bisa kita baluri dengan tepung panir seperti ini. Pastikan setiap sisi rotinya terbaluri dengan tepung panir ya bun. Nah nanti misal kalau ada bagian yang mana tepung panirnya nggak menempel di roti, bisa kalian tambahkan bahan balurannya lagi ya bun. Ini kita lakukan sampai selesai. Dan dari satu resep ini aku hasilkan 6 pieces potongan ya bun. Selanjutnya ini mau aku simpan terlebih dahulu di kulkas supaya lebih ngeset. Kemudian kita siapkan minyak yang sudah panas dan langsung kita goreng rotinya. Untuk rotinya ini tadi sudah aku keluarkan dari kulkas ya bun.
Karena ini aku menggorengnya menggunakan minyak yang gak terlalu banyak, jadi harus sering dibolak-balik seperti ini supaya nanti matangnya lebih merata ya bun. Jadi harus diperhatikan untuk menggorengnya. Untuk rotinya ini bisa kita goreng sampai berubah warna golden brown menggunakan api sedang ya bun. Nah, kalau sudah matang seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng ya bun. Nah, ini dia setelah semuanya selesai aku goreng dan juga sudah dingin. Selanjutnya kita ambil satu buah rotinya dan kita letakkan di atas telenan seperti ini. Lalu dari satu buah roti ini mau aku potong menjadi 3 bagian. Usahakan untuk potongannya sama rata ya bun. Nah, ini setelah aku potong, cuma di sini aku hanya potong 2 roti saja. Lalu kalau mau dijual kita kemas menggunakan kertas roti seperti ini dan masukkan ke dalam mika. Dan tada, ini dia hasilnya. Untuk rasanya ini enak banget. Di sini aku namain roti potong. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Lalu bisa kita tutup dan kita staples ya bun. Dan jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik dan sudah siap kita jual. Langkah pertama di sini sudah aku siapkan cetakan jelly ball. Di sini aku pakai 3 buah. Untuk ukurannya ini aku kecil ya bun. Jadi cetakan itu ada 3 ukuran, kecil, sedang dan juga besar. Dalam satu cetakan isinya ada 33 lubang. Kemudian kita siapkan juga tutup cetakannya seperti ini ya bun. Kita siapkan dulu cetakannya dan kita letakkan setiap cetakannya dengan tutupnya seperti ini supaya nanti tidak lupa ya bun. Oke, untuk cetakan jelly ballnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, baru nanti bisa kita gunakan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh agar-agar blend. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata bisa kita tambahkan air sebanyak 350 ml. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Karena warnanya kurang keluar merahnya, jadi di sini itu mau aku tambahkan perisa stroberi, atau bisa juga kalian tambahkan pewarna merah sedikit saja ya bun. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu bisa kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk terus seperti ini sampai mendidih dan juga matang. Di sini itu untuk Nutrijel strawberry ada fruit acid, cuma nggak aku pakai ya bun. Tapi kalau mau dipakai, nanti kalau sudah mendidih seperti ini kalian diamkan selama 3 menit baru kalian tambahkan fruit acidnya. Nah, karena aku nggak pakai, langsung saja kita tuang di atas cetakannya seperti ini. Untuk satu resep ini aku cuma pakai 1 cetakan aja, jadi di sini itu masih ada sisa sedikit, bisa kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Atau kalau kalian punya cetakan lebih dari 3 biji bisa pakai cetakannya lagi. Oke, ini bisa langsung kita tutup hingga rapat seperti ini. Untuk menutupnya ini harus pelan-pelan dan tunggu sampai Nutrijelnya itu keluar seperti ini supaya nanti hasilnya bulat sempurna. Selanjutnya kita akan buat Nutrijel yang rasa coklat. Di sini untuk Nutrijelnya aku pakai yang kemasan 20 gram. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh agar-agar blend, 200 gram gula pasir. Dan ini aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 700 ml. Untuk menambahkan airnya sambil aku aduk aja seperti ini ya bun, supaya tidak ada tepung yang menggumpal di atasnya dan bisa tercampur rata. Nah, kalau sudah bisa kita masak di atas kompor menggunakan api sedang, tunggu hingga mendidih seperti ini. Untuk Nutrijel coklatnya memang teksturnya itu nanti agak lebih kental sedikit ya bun. Selanjutnya bisa kita tuang ke dalam cetakan jelly ball. Untuk satu resep Nutrijel coklat ini aku pakai 2 biji cetakan ya bun. Nah, di sini itu masih ada sisa Nutrijel coklatnya sedikit. Kalau kalian punya cetakan lebih, bisa nanti kalian masukkan ke cetakan yang ketiga. Atau di sini aku karena nggak ada lagi cetakan, jadi aku pindahkan ke wadah yang lain dan bisa dikonsumsi pribadi. Nah, setelah kita tutup rapat seperti ini, pastikan setiap lubang-lubangnya itu terisi dan keluar. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat kuahnya. Siapkan wadah, masukkan 20 gram creamer bubuk, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, tambahkan 100 ml air panas. Kemudian semua bahan ini aku aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tuang ke dalam suatu wadah. Ini kondisi masih panas ya bun,
Kemudian kita tambahkan 50 gram susu kental manis. Kalau kalian lebih suka manis lagi bisa ditambahkan lagi untuk susunya. Kemudian ini aku aduk hingga tercampur rata sampai susunya ini larut ya bun. Terakhir kita tambahkan air matang sebanyak 300 ml dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Nah kalau sudah tercampur rata ini kuah susunya sudah siap digunakan. Kita balik lagi ke jelly ballnya. Ini setelah aku buka cetakannya ya bun. Membukanya ini memang agak kesusahan karena ini kesalahanku. Seharusnya yang bagian luarnya itu kita ambilin seperti ini yang kayak stroberi. Jadi nanti ketika kita membuka cetakannya itu akan mudah tuh, bisa kalian lihat kan tuh, mudah banget. Nah kalau sudah kita akan pindahkan bola-bola jelinya ke dalam suatu wadah satu persatu seperti ini. Nah di sini untuk wadahnya bisa kalian pisah ya yang rasa stroberi dan coklat, tapi kalau aku sih karena mau dikonsumsi pribadi, jadi ini wadahnya mau aku jadikan satu aja seperti ini. Lakukan sampai selesai ya bun. Nah ini dia bola-bola jelinya sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan plastik es lilin. Di sini aku pakai ukuran 4x20 cm dan di sini aku isi 3 pieces bola-bola jeli dari yang rasa coklat, stroberi, kemudian coklat lagi. Lalu kita isi dengan kuah susu yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk takaran kuah susunya ini bisa dikira-kira, pastikan nanti batas jelly ball yang bagian atasnya itu sudah terisi. Kemudian bisa kita tali seperti ini saja, pastikan ada gelembung di dalam plastiknya ya bun. Kita lakukan sekali lagi, untuk caranya masih sama. Dalam satu plastik kita isi 3 pieces bola-bola jelly ball. Kemudian kita beri isi kuah susunya dan jangan terlalu banyak juga seperti ini. Lalu kita tali dengan rapat, pastikan masih ada gelembung udara di dalamnya. Nah antara bola-bola jelly ballnya dengan kuah susu sudah jadi ya bun. Dari satu resep aku hasilkan 33 pieces, ini banyak banget. Langsung saja bisa kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah rasanya ini enak banget. Kuah susunya nggak terlalu manis, pokoknya pas banget deh. Dan jelly ballnya ini juga enak ya bun. Ini aja ponakanku sampai suka banget dan habis banyak banget. Bola-bola jelly ball dengan kuah susu ini bisa kalian jual di harga mulai 1000-an saja, sudah menguntungkan.